Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizul jabbar, al-mukawwiru layla wan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Harmin, penyuluh agama Kementerian Agama Kota Tarakan, akan bersama-sama dengan kaum muslimin dan muslimat dalam beberapa saat ke depan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang mana merupakan sekolah keimanan bagi kita. Oleh karenanya sangat merugi bila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dapat memanfaatkan, menghiasi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia dan akhlak-akhlak dan adab-adab yang terpuji. Adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang berpuasa? Ini sangat penting. Kita ketika berpuasa harus memperhatikan adab-adab berpuasa tersebut agar nilai dan kualitas puasa kita jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Di antara hal-hal yang merupakan adab-adab berpuasa, meningkatkan kualitas dan nilai puasa seorang hamba adalah yang pertama, makan sahur. Jadi Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur tersebut ada barokahnya. Jangan ada orang yang mengatakan saya kuat, saya tidak mau. Tidak. Ini bukan masalah makan dan tidak makan. Ini juga masalah ketaatan kita terhadap perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan tinggalkan makan sahur walaupun dengan minum seteguk air. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sahuru akluhu barokah. Fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'. Sahur itu adalah penuh berkah, maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Ini yang pertama. Kemudian adab yang kedua yang meningkatkan mutu dan kualitas puasa seorang hamba adalah tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum semata, akan tetapi lebih dari itu, menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah, menahan mata dari melihat yang haram, menjauhkan telinga dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci dan menggunjing ghibah, serta menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rubba shaimin laisa min siyami illa al-ju'. Betapa banyak orang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali lapar belaka. Kenapa? Dia hanya menggugurkan kewajibannya, tetapi kurang dari pahala amalannya karena melakukan hal-hal perbuatan sia-sia. Maka apa kata Nabi kita SAW? As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Fala yarfus wala yajhal. Jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jadi ketika berpuasa, dilatih lisan kita agar jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh atau berbohong. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ketika berpuasa memperbanyak sedekah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Banyak bersedekah. Kemudian berikutnya yaitu membaca Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, mentadabburinya, memahami isinya. Insya Allah saya tahu bahwa kaum muslimin
sangat luar biasa perhatian terhadap Al-Quran ini. Maka banyak ketika selesai Ramadan kita tanya, berapa kali khatam Pak? Oh, 3 kali Pak Ustadz. Berapa kali khatam Ibu? 4 kali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini juga suatu keberkahan yang mana banyaknya kaum muslimin juga yang memperhatikan tentang membaca Al-Quran, dan banyak sekali mereka bisa menamatkan bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Kemudian adab yang berikutnya menyegerakan berbuka. Maka apabila matahari telah terbenam, azan maghrib telah dikumandangkan, maka segeralah berbuka. Karena ini merupakan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini petunjuk Nabi yang banyak dilalaikan manusia. Segera berbuka, jangan berlambat-lambat. Maka mungkin ada yang bertanya, dengan apa kita berbuka? Maka Rasul SAW mengutamakan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, berbuka dengan minum air. Ini sangat penting juga, karena Rasul SAW yubtiru ala rutubatin qabla ayyusolli. Fa illam takun rutubat fa ala tamarotin. Fa illam takun hasawatin min ma. Berbuka dengan Rasul SAW berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, maka beliau berbuka dengan air. Dan hendaknya berdoa dengan doa-doa yang telah diajarkannya. Kemudian di antara adab yang berikutnya yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah salah satu petunjuk di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari. Ada yang mengatakan bahwa apakah kalian tidak capek sudah puasa kemudian sholat lagi sampai 11 rakaat. Bahkan dulu ketika sebelum pandemi ini ada sampai 23 rakaat. Maka orang Islam mengatakan ini bukan kelelahan, tetapi ini adalah kelezatan di atas ketaatan. Jadi kaum muslimin, kita mengatakan puasa kita, sholat malam kita itu adalah kelezatan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih ini sangat besar pahalanya, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan sholat di malam bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang berpuasa sebisa mungkin dia melaksanakan sholat tarawih. Dan hendaknya dia mengerjakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Karena Nabi SAW berkata, "Man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang yang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat sepanjang malam. Kemudian adab berikutnya untuk meningkatkan kualitas pahala puasa kita adalah perbanyaklah doa. Termasuk keberkahan bulan Ramadan, Allah memuliakan kita dengan sebagai jaminan terkabulnya doa. Maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini, dan itu akan memperberat amal pahala daripada kita semua di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Republik Indonesia dan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara adab-adab berpuasa yang kita sampaikan tadi. Di antaranya makan sahur, tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, menyegerakan berbuka, dan sholat tarawih, serta memperbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa berdoa